Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 Komunikasi Antar Budaya. Dalam video ini, teman-teman saya akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup komunikasi antar budaya dalam bidang pendidikan. Pun anggota kelompok kami antara lain Muhammad Makmun Kafi, Alfian Rizky Ramadan, Fadli Hashim, Firda Agista, Farizila Anggra, Adinda Sinda Dewi, Alvina Rahma Kamila, Rida Indah Mawarni, Ferdi Septiar Nugroho, Ramadan Faktur Rahman, Zulfa, dan Hanifah Fahira. Budaya dan ruang lingkup. Komunikasi bergantung pada ruang lingkup. Interaksi manusia tidak terjadi begitu saja. Latar belakang dan fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ruang lingkup komunikasi, termasuk pengaturan tempat duduk, pemilihan topik, pakaian, postur tubuh, dan kontak mata. 3 asumsi dasar tentang komunikasi manusia yang langsung berlaku untuk setiap diskusi ruang lingkup. Yang pertama yaitu komunikasi adalah aturan yang diatur. Aturan komunikasi mengatur perilaku verbal dan nonverbal dan tidak hanya menentukan apa yang harus dikatakan, tetapi juga menentukan bagaimana mengatakannya. Aturan juga digunakan untuk mengelola hubungan interpersonal. Aturan budaya ini, seperti kebanyakan aspek budaya, dipelajari, diintegrasikan tertanam dalam diri, dan juga dipatuhi saat berkomunikasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup menentukan aturan komunikasi. Konteks menentukan kesesuaian aturan untuk dilakukan. Dan yang ketiga ada aturan komunikasi bervariasi di seluruh budaya. Asumsi ketiga adalah bahwa aturan komunikasi sebagian besar ditentukan oleh budaya. Sementara konteks sosial serupa di seluruh budaya, misalnya negosiasi, ruang kelas, dan rumah sakit. Aturan yang mengatur komunikasi dalam konteks tersebut seringkali berbeda. Akibatnya, konsep pakaian, waktu, bahasa, tata krama, dan perilaku nonverbal berbeda secara signifikan di antara budaya. Pendidikan dalam masyarakat globalisasi. Sistem pendidikan yang selama beberapa dekade ini telah melayani komunitas mereka dengan harus beradaptasi dengan kebutuhan badan siswa multikultural yang dinamis dan berkembang. Merupakan tanggung jawab sekolah dan pendidik di semua tingkatan untuk mempersiapkan siswa berpartisipasi penuh dalam komunitas global yang terus berkembang ini. Ini membutuhkan pengetahuan yang diperluas tentang peran budaya di kelas. Diskusi kami tentang budaya dan komunikasi dalam konteks pendidikan dirancang untuk memberitahu tentang bagaimana pendekatan terhadap pendidikan berbeda-beda antar budaya, cara yang berbeda yang dipelajari siswa, dan tuntutan kelas multikultural. Selanjutnya adalah budaya sebagai guru. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya adalah guru yang tak kenal lelah yang memulai proses belajar kita sejak kelahiran dan tidak pernah berhenti. Kita juga akan melihat bahwa setiap budaya menganut kurikulum yang sangat selektif. Selektivitas ini diwujudkan dalam pepatah Cina kuno, yaitu pada dasarnya semua manusia sama, tetapi pendidikan sangat berbeda. Orang bijak Cina menunjukkan bahwa variasi budaya adalah hasil dari orang-orang yang diajari kepercayaan, nilai, kebiasaan, dan perspektif yang berbeda. Apa yang diajarkan dalam suatu budaya sangat penting untuk pemeliharaan dan pelestarian budaya itu, dan sebagian besar tanggung jawab untuk instruksi itu berasal dari sistem pendidikan formal dalam budaya tersebut. Pendidikan formal dapat dengan mudah menjadi pelampiasan etnosentrisme budaya karena setiap budaya cenderung mengagungkan pencapaian sendiri dan kurang berfokus pada pencapaian dan kontribusi budaya lain. Hal ini terutama berlaku untuk sejarah, tetapi juga terjadi pada mata pelajaran lain. Contoh, pembiasaan anak didik dengan guru selalu menerapkan sopan santunnya ditunjukkan dengan mengucapkan salam serta berjabat tangan antar guru dengan murid. Pembiasaan pengucapan salam tersebut dilakukan setiap hari pada ketika guru dan murid ketika datang di sekolah. Begitu guru datang, murid-murid menghampiri gurunya dan mengucapkan salam. Setelah itu, guru mengajak muridnya untuk saling bersalaman. Oke, yang selanjutnya adalah pengetahuan tentang apa yang diajarkan budaya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang budaya anggap penting,
Mengetahui bagaimana suatu budaya mengajar sama pentingnya karena yang pertama memberikan wawasan tentang karakteristik budaya, yang kedua adalah hubungan siswa guru, menawarkan perspektif tentang struktur hubungan antar pribadi seluruh budaya, dan yang ketiga menggambarkan pentingnya budaya menempatkan pada pendidikan. Proses pendidikan formal dalam suatu budaya terkait langsung dengan keyakinan, nilai, dan karakteristiknya. Contoh belajar dari budaya, salah satunya menerapkan budaya pakaian khas Indonesia, yaitu batik, yang digunakan oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di setiap hari Selasa. Serta di sekolah-sekolah Indonesia, baju batik biasa digunakan oleh siswa-siswanya setiap hari Rabu, Kamis. Nah, selanjutnya adalah sikap budaya terhadap pendidikan. Bagaimana Anda memandang pendidikan sangat dipengaruhi oleh budaya, atau seperti yang dinyatakan oleh McHugh, sikap budaya masyarakat terhadap pendidikan sangat mempengaruhi pendidikan warganya. Contohnya adalah adanya mata pelajaran bahasa Jawa mengingatkan untuk selalu ingat akan budaya yang dimilikinya. Bahasa dan pendidikan. Bahasa merupakan dinamika yang penting dan dibutuhkan dalam pendidikan multikultural. Pengguna bahasa yang sama membantu menumbuhkan saling pengertian dengan memungkinkan konstruksi makna bersama dengan orang lain. Bahasa membantu individu membangun identitas yang menghubungkan mereka dengan kelompok etnik mereka dan secara bersamaan membedakan mereka dari kelompok referensi lain. Bahasa pertama Anda tidak hanya membantu dalam konstruksi identitas, tetapi juga mengangkat Anda pada warisan sejarah kelompok. Nah, di sini kelompok kami menggunakan satu contoh, yakni sebagai berikut. Kavi merupakan orang asli Sumatera. Karena pekerjaan orang tuanya yang mengharuskan pindah ke Jawa Tengah, maka Kavi pun diharuskan untuk mengikuti orang tuanya. Saat bersekolah di Jawa, Kavi menerima pelajaran bahasa Jawa, sedangkan di Sumatera dia tidak mendapatkan pelajaran tersebut. Sehingga Kavi membutuhkan penyesuaian untuk mempelajari bahasa Jawa tersebut. Ruang kelas multikultural. Kelas multikultural adalah karakteristik yang membedakan masyarakat global. Pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik terbentuk sikap toleran, tidak bermusuhan dan berkonflik yang dilatar belakangi perbedaan sara. Contoh, di sekolah negeri terdapat murid yang berbeda agama. Mereka saling mentoleransi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Misalnya, saat murid yang beragama Islam sedang beribadah, murid yang beragama Kristen menghormatinya dengan mengingatkannya untuk beribadah dan sebaliknya. Strategi kelas multikultural guna menciptakan lingkungan belajar yang bermanfaat. Yang pertama, kembangkan sikap yang sesuai. Yang kedua, promosikan percakapan tentang budaya. Yang ketiga, perhatikan latar belakang keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, bersikap responsif secara budaya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Mbak Rizky, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Komunikasi Antar Budaya, dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.